Bang, kira-kira pertanyaan saya pertama nih Bang, ya kan kita baru jumpa, kemudian saya ingin bertanya nih, dengan COVID sekarang ini apa yang sedang dikerjakan sih Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Richard sebagai Waketum Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipercaya Ketua Umum kita, Ketua Umum Laskar Merah Putih, Haji Muhammad Arsyad Chanu. Dan pada saat ini saya sedang berada di Provinsi Lampung. Ada sosok tokoh, beliau adalah bagian dari Laskar Merah Putih yang sangat menginspirasi generasi muda. Mau tahu siapa? Yuk kita ikuti. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya Bang, sehat selalu, gagah terus nih Abang nih. Alhamdulillah. Ayo Bang, kita duduk. Silakan duduk, silakan. Nih loh dia, teman-teman, saudara-saudaraku, keluarga besar Laskar Merah Putih, seorang tokoh inspiratif yang dimiliki Laskar Merah Putih. Langsung saya sebut nama beliau adalah Haji Johan Nasri, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah kader terbaik yang dimiliki Laskar Merah Putih dan sekaligus beliau sebagai Ketua Markas Daerah Lampung. Bang, kira-kira pertanyaan saya pertama nih Bang, ya kan kita baru jumpa, kemudian saya ingin bertanya nih, dengan COVID sekarang ini apa yang sedang dikerjakan sih Bang? Untuk markas daerah Provinsi Lampung ya. Iya, iya. Jadi skala Provinsi Lampung kita sudah di awal bencana pandemi COVID, markas daerah Provinsi Lampung selain membagikan masker, ikut berpartisipasi. Kami dari unsur pengurus markas daerah, simpatisan markas daerah, terus dewan penasehat, dewan pertimbangan, dewan pelindung, ikut memberikan bantuan sumbangan berupa sembako yang kami sendiri langsung bagikan kepada masyarakat terdampak COVID, khususnya di wilayah Provinsi Lampung. Untuk wilayah kabupaten kota juga mengikuti jejak markas daerah Provinsi Lampung. Insya Allah itu sudah berulang-ulang kali kami lakukan selama pandemi COVID. Kita juga bekerja sama dengan media harian daerah Lampung, media nasional yaitu Tribun Lampung. Dibuktikan hampir setiap minggu kegiatan kita mereka angkat. Di 1 bulan full pada pandemi awal, di bulan puasa, di bulan Ramadan itu kita melaksanakan bantuan. Kita tidak mengumpulkan, tapi kita tidak mengumpulkan massa dalam satu titik, tapi kita keliling kepada titik-titik yang memang kita lihat memiliki potensi terdampak COVID. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, kira-kira respon dari pemerintahnya sendiri bagaimana dengan kehadiran Laskar Merah Putih di bawah kepemimpinan Abang ini sekarang? Dari awal Laskar terbentuk di Provinsi Lampung, pemerintah daerah, unsur TNI Polri itu selalu mengaitkan kita untuk dapat membantu program-program pemerintah. Contohnya kemarin juga pada waktu pandemi COVID, kita diminta bantuannya oleh unsur dari Polda Lampung melalui Wakapolda bekerja sama dengan Pokdar Kamtibmas dan bekerja sama dengan Laskar Merah Putih itu juga memberikan bantuan tenaga dalam hal pembagian COVID itu juga sendiri. Sembako itu kita juga turun dan tidak usah diragukan. Kalau kami siap, khususnya kita Laskar Merah Putih di Provinsi Lampung sampai ke wilayah kabupaten kota yang ada memang siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan TNI Polri.
pertanyaan selanjutnya ini Bang, biar teman-teman saudara-saudara kita seluruh Indonesia. Minum dulu nggak? Thank you Bang, thank you ditawarin minum. Minum dulu ya. Thank you Bang, izin. Wow, ciri khas Lampung kayaknya nih. Ya, Markisa ya Bang. ada kita. Wow. Nah pertanyaan selanjutnya nih Bang, buat saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia, pasti ada yang baru-baru nih, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang baru nih, 2019 ya kita beliau jadi ketua umum Siap. resmi, dan itu dilantik di Balikpapan. Ya. Kira-kira apa sih terobosan yang akan kita lakukan untuk kedepannya, di mana ketua umum ini sangat luar biasa menurut saya, sehingga saya pun tertarik untuk masuk di Laskar Merah Putih. Ya. Konsep ketua umum kita Haji Muhammad Arsyad Chanu sudah dari awal menyampaikan dengan saya, kita menjalankan organisasi sesuai dengan aturan. Beliau sangat sayang terjadi perpecahan di Laskar Merah Putih, karena beliau mengabdikan diri bukan hanya kaleng-kaleng. Yes. Saya tahu persis beliau adalah ketua Kota Balikpapan tempo hari pada zaman almarhum Bang Edi Hartawan, terus naik lagi menjadi ketua Mada Kalimantan Timur. Setelah itu beliau menjadi ketua harian di Markas Besar. Pada saat ini beliau berjenjang. Berarti prosesnya berjenjang. nggak kaleng-kaleng lah ya, Nggak dari kaleng. mulai apa namanya, kalau terstruktur dan tidak bisa bahasanya tidak dikarbit ya, untuk menjadi seorang ketua umum. terkader. Yes, terpola. Kalau dia beliau terkader dari almarhum Bang Edi Hartawan. Saya melihat adanya di situ, karena kita tahu ketua umum kita Haji Muhammad Arsyad Chanu tidak setengah-setengah dalam mengabdi untuk negara, bangsa dan negara kita melalui organisasi Laskar Merah Putih. Beliau tenaga, pikiran, materi nggak perlu kita ragukan. Bahkan pengorbanan beliau, saking cintanya beliau sampai lupa tanggung jawab beliau terhadap istri. Dan kita juga harus selalu memberikan doa, semangat, dorongan kepada beliau sampai di istri pun dipanggil yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Karena waktu dan pikiran beliau banyak tercurah kepada organisasi pada waktu itu, sehingga penanganan kesehatan istrinya pun tanpa ada beliau. Jadi perlu kita harus memberikan semangat, dorongan agar supaya kader-kader Laskar Merah Putih yang ada di seluruh Indonesia tidak perlu kita satu darah untuk bersaudara, tidak perlu kita satu suku untuk bersaudara, tidak perlu satu agama untuk bersaudara. Karena kita dalam wadah organisasi Laskar Merah Putih ini semua bersaudara. Apapun agamamu, apapun sukumu, apapun bahasamu, engkau saudara. Nah, itu memang sangat luar biasa, dan ini ada biar teman-teman juga buat saudara-saudara di seluruh Indonesia biar juga mengetahui kira-kira saat ini Bang, motivasi besar. Kalau Abang sudah nggak usah dibicarakan lagi, karena Abang ini sudah bisa dibilang seumur dengan Laskar Merah Putih. Yang sekarang 21 tahun. Nah, pertanyaan yang paling mendalam ini buat Abang sendiri terhadap ketum kita ini, ketum kita yang sekarang ini. Motivasi yang paling besar yang diinginkan beliau ini terhadap generasi-generasi muda Indonesia melalui Laskar Merah Putih. Iya, kalau saya melihat potensi, motivasi, keinginan beliau terhadap Laskar Merah Putih, yaitu beliau menyambung kembali yang diinginkan oleh almarhum Bang Edi Hartawan. Dia melihat di era sebelum beliau, setelah Bang Edi Hartawan, ini bukan semakin
grafiknya bukan semakin naik. Oke. Badan pengurus dulu itu bagus-bagus, sehat-sehat, seger-seger. Bukan asal pindah taruh jadi badan pengurus markas besar. Badan pengurus markas besar terproteksi dengan betul-betul mampu mengembangkan fungsi dan tugasnya. Nah, harapan beliau kembali akan membuat itu agar supaya para waketum memiliki potensi itu. Tadi sempat bertanya bagaimana konsep bela negara. Konsep bela negara kan memang sudah ada bahwa kita di dalam semboyan, ikrar bahwa kita siap menjadi cadangan bela negara. Tidak usah diragukan. Kita di Lampung sudah berapa kali melakukan pengkaderan bela negara. Terakhir pun kita melakukan pengkaderan di Lampung Barat dengan Kodim Lampung Barat. Sebelumnya kita di provinsi melakukan pengkaderan terus yang memang turun dari Kementerian Pertahanan Keamanan langsung. Nah, pada waktu itu saya percayakan kepada kawan-kawan agar supaya betul-betul bergerak, betul-betul memahami apa sih fungsi bela negara itu sendiri. Kita pada saat ini tidak berbuat salah, tidak melakukan pelanggaran hukum, itu juga sudah bela negara. Yes, setuju. Ya, itu tidak juga melanggar sudah, hukum ya. Tidak melanggar hukum itu sudah bela negara. Membantu sesama itu sudah bela negara. Tis dulu Bang, buat kemajuan Laskar Merah Putih di Amin. seluruh Indonesia. Allah. Buat saudara-saudara, semangat dong. Ayo kita bantu Laskar Merah Putih, organisasi ini luar biasa, dan kita wujudkan sampai ke tingkat desa. Amin. Jadi gini Bang, kan kalau dilihat dari historinya nih, seperti yang Abang cerita tadi, dari mulai ketua umum pertama nih, Edi Hartawan, yang dilantik Lampung duluan pertama. Ini ada apa ini dengan Lampung ini ya, gitu ya. Yang ketua umum yang selanjutnya Manurung. Ade Manurung. Lampung juga pelantikan pertama. Kemudian dibawa ke pemimpinan ketua umum sekarang Haji Muhammad Arsyad Chanu. Lampung juga. Wow, luar biasa memang Lampung. Itu memang sengaja dipilih atau memang berjalan dengan waktu begitu aja atau bagaimana Bang? Dan ternyata video saat ini yang kita buat adalah pertama kali sosok inspirator ketua markas daerah Laskar Merah Putih Provinsi Lampung siapa dengan Lampung? Ya, contohnya ini apa ini video apa nih? Perdana nih. Aduh jadi malu. Juga. Perdana juga ini Lampung loh. juga kan? Iya. Iya. Jadi ada program sekarang kita di Laskar Merah Putih. Ya. Di mana sosok-sosok inspiratif yang dimiliki Laskar Merah Putih harus kita orbitkan melalui channel YouTube-nya Laskar Merah Putih. Ya. Gitu Bang kira-kira. Nah, sekarang pertanyaannya lagi tadi tuh. Ya. Kenapa Lampung? Ya, itu tadi ketika saya dapat perintah dari ketua umum terpilih kita Haji Muhammad Arsyad Chanu untuk segera kita mereposisi SK, saya langsung laksanakan. Baik. Terus saya kumpul, kalau sekembalinya saya dari Balikpapan, saya kumpul ke markas daerah, saya rapat khusus, saya sampaikan bahwa seperti ini ceritanya, bahwa ketum kita Haji Muhammad Arsyad Chanu memerintahkan kita sudah untuk reposisi SK. Langsung saya rapikan, saya lapor ke beliau kapan saya dikasih waktu untuk pelantikan. Segera secepatnya saya minta waktu di bulan 1 untuk saya segera pelantikan. Ya, alhamdulillah terlaksana pelantikan di markas daerah Provinsi Lampung. Karena itu kenapa? Karena saya dengan badan pengurus lain itu selalu keterbukaan. Ini loh program kita dari markas besar. Apa yang harus kita gali, potensi apa yang harus kita perjuangkan dari wilayah kita masing-masing, khususnya kabupaten kota, khususnya lagi Provinsi Lampung ketika kita melaksanakan musyawarah kerja nasional, rapat kerja nasional. Ini loh potensi-potensi. Harapan saya juga dari masing-masing markas daerah itu juga seperti
yang saya lakukan. Ini juga saya sudah lakukan penyampaian kepada kawan-kawan. Kenapa? Kalau saya melihat potensi-potensi itu, semua daerah memiliki potensi. Setuju. Cuman potensi itu harus digali, ada yang sama, ada yang berbeda. Sumber alamnya, Karena kearifan lokalnya berbeda-beda ya Masing-masing Bang. berbeda. Ya betul. itu aja. Bisa kita gali semua, bisa juga jadi apa namanya, inspirasi nasional juga. Saya malah kemarin kepingin bahwa inspirasi kita buat hari kebudayaan nasional. Nah, ngomong-ngomong masalah inspirasi itu kan banyak kategorinya Bang. Pertanyaan saya terhadap UMKM yang ada di bawah kepemimpinan Abang sendiri itu berapa banyak sih? Ada beberapa anggota kita. Dan saat kita ini Iya. saat ini kalau bisa dibawa ke lokasi meninjau, Boleh. biar kita juga tahu, teman-teman saudara-saudara seluruh Indonesia juga tahu bahwa Abang juga sebagai ketua markas daerah membina beberapa teman-teman itu bergerak di bidang UMKM Ya, gitu. boleh. Ada beberapa kawan-kawan di markas cabang yang memang beliau bagian dari markas cabang itu sendiri, baik bergerak di usaha apa namanya, kreativitas, home industri dari berbagai jenis makanan. Saya juga sudah sampaikan bahwa kita akan membantu prioritas penjualan. Bagaimana kita berikan bantuan, apa sih yang harus kita jual. Potensi ini bisa untuk kita berdaya gunakan ke luar daerah. Itu harapannya seperti itu yang sudah kita coba dengan markas cabang Kabupaten Pesawaran. Ada pembinaan terhadap usaha industri ekonomi kreatif. Nanti kita bisa melihat ke sana bagaimana potensi itu sendiri dan seperti apa yang memang bisa dijual produk tersebut. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Kalau kita memang harus segera ke lapangan untuk melihat, Kita ke lapangan. Oke. Saudara-saudara keluarga besar Laskar Merah Putih dimanapun berada di seluruh Indonesia, demikian wawancara singkat kita hari ini, karena kita akan nanti berkunjung ke lokasi-lokasi UMKM di bawah binaan Ketua Markas Daerah Lampung. Baik, Bang. Loyalitas tanpa batas.